Nah, anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ya adalah yang keempat, ciri-ciri yang keempat itu adalah berusaha menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, kemudian yang kelima dia menyediakan layanan purna jual ya, purna jual. Nah, kemudian di sini ada perdagangan. Nah, pengertian perdagangan itu adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya yang pertama, mempunyai tempat penyimpan barang yang dibeli sebelum dijual lagi. Kemudian yang kedua, mengemas barang dagang dengan baik dan menarik. Kemudian yang ketiga, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen ya. Jadi ini anak-anak adalah beberapa jenis usaha yang ada di Indonesia ya, jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu ada perindustrian, perdagangan, kemudian ada jasa. Nah, nanti anak-anak bisa buat bagan seperti ini dulu di buku catatan kalian ya. Kemudian kalian tulis ya, kalian pindahkan jawaban ini tadi ke buku catatannya untuk kalian belajar di rumah ya, tentang jenis usaha manusia di Indonesia ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan di halaman 32 ya. Nah, di sini ada jenis usaha, kemudian ada 3 pertanyaan ya. Nah, di sini kita akan membahas pertanyaan yang pertama. Nah, yang pertama itu jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu? Kemudian apa manfaatnya? Kemudian tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel berikut. Nah, di sini Ibu sudah siapkan ya. Di sini ada nomor, ada nama siswa, kemudian usaha keluarga, kemudian ada manfaatnya juga. Nah, di sini Ibu ada beberapa nama, ada 14 ya. Nah, di sini yang pertama ada Edo. Nah, usaha keluarga Edo itu adalah jasa auto dokter. Kemudian manfaatnya itu adalah pelayanan kesehatan ya. Kemudian ada Udin. Nah, Udin itu usaha keluarganya adalah perdagangan ya, atau perdagangan sayur atau pedagang sayur ya. Nah, manfaatnya itu adalah distribusi barang. Kemudian yang selanjutnya ada Dayu. Dayu itu bidang usaha keluarganya ada di pertanian atau petani. Nah, manfaatnya itu penyediaan bahan pangan. Kemudian ada Beni. Nah, usaha keluarga Beni itu di bagian perkebunan ya, tepatnya adalah kopi. Nah, di sini adalah sama penyedia bahan pangan juga. Kemudian yang selanjutnya itu ada Lani. Nah, usaha keluarga dia itu di jasa ya, atau ojek online ya. Itu pelayanan di bagian transportasi. Kemudian ada Siti ya, jasa usaha keluarganya itu di bagian perikanan atau nelayan. Nah, ini manfaatnya sebagai penyediaan bahan pangan juga ya. Kemudian ada Budi juga. Nah, usaha keluarganya itu ada di bagian peternakan atau ternak ayam. Kemudian manfaatnya juga sama di bahan pangan. Nah, kemudian ada Wawan. Nah, Wawan ini usaha keluarganya itu ada di bidang perindustrian atau genteng ya. Itu juga di dalam bahan bangunan. Kemudian yang 9 ada Hasan. Nah, usaha keluarga Hasan ini adalah di bagian perdagangan, terutama di buah-buahan ya. Kemudian yang terakhir ya, kita singkat saja, ini ada Asep. Nah, Asep ini usaha keluarganya itu ada di bagian pertanian atau sayuran ya. Jadi ini penyediaan bahan makanan ya, di bagian nama siswa yang bernama Asep itu tadi ya. Nah, nanti anak-anak bisa buat bagan juga seperti ini, kemudian pindahkan ke buku catatan kalian ya, jawaban yang sudah ada di sini. Nanti kalian juga bisa mencari ya jenis usaha apa yang ada di sekitar kalian ya. Nanti dibuat seperti ini tadi ya. Ini bukan tugas, tetapi ini untuk kalian belajar di rumah ya, agar anak-anak itu tahu jenis usaha apa saja yang ada di keluarga anak-anak, kemudian tetangga anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa cari tahu sendiri, kemudian bisa bertanya kepada orang tua di rumah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, bersama seluruh temanmu di kelas katanya, hitunglah jumlah jenis usaha yang sudah diidentifikasi. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Nah, di sini ada 7 jenis usaha ya. Nah, di sini yang pertama pertanian, banyaknya ada 2. Kemudian ada peternakan, jumlahnya juga ada 2. Perikanan jumlahnya 1. Kemudian perkebunan jumlahnya 2. Perdagangan jumlahnya 2. Dan perindustrian jumlahnya ada 2. Dan jasa itu jumlahnya ada 3 ya, lumayan banyak. Bagian jasa ada 3. Nah, ini adalah jenis usahanya, kemudian jumlahnya ya, ini seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yang pertanyaan ketiga ya anak-anak. Nah, tuh pertanyaan yang ketiga, berdasarkan tabel yang telah kamu isi di atas tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, jenis usaha apa yang paling sedikit? Nah, tentu tadi seperti yang kita lihat ya, jenis usaha yang paling sedikit itu di bagian perikanan ya.
Nah, di bagian perikanan itu hanya ada 1 orang saja ya. Nah, kemudian yang kedua ya, jenis usaha apa yang paling banyak? Nah, jenis usaha yang paling banyak itu ada di bagian jasa, itu ada 3 orang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa kesimpulan kalian? Nah, kesimpulannya ya, pelaku setiap jenis usaha akan memperoleh keuntungan berupa penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan mungkin meningkatkan taraf hidup keluarganya ya. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis usaha yang paling sedikit, kemudian paling banyak, kemudian serta ada juga kesimpulannya ya. Nah, anak-anak, ini adalah materi di pembelajaran yang keempat ya, subtema 1, tema 8 ya. Nah, anak-anak nanti bisa belajar lagi di rumah tentang materi hari ini ya. Nah, hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini materi kita ya, pembelajaran keempat. Besok kita akan lanjutkan lagi di pembelajaran yang kelima. Nah, di sini kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di classroom, kemudian menyimak pembelajaran dengan baik hari ini ya. Semoga pembelajaran yang Ibu jelaskan hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya, bisa kalian mengerti dan menjadi manfaat untuk kalian sendiri ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.